Harapan saya terhadap kegiatan dilakukan oleh SMK Katolik Santa Maria ini tentunya semakin meningkatkan kompetensi guru ya di SMK ini, terutama bagaimana nanti implementasi dari kurikulum Merdeka ini dapat diterapkan secara maksimal, serta akan membentuk tujuan kita bersama, yaitu membentuk yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan yang utamanya lagi adalah nanti setelah siswa-siswa nanti keluar dari sistem pendidikan dari SMK Katolik Santa Maria ini memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga memiliki angka keterserapan yang tinggi di Provinsi Kalimantan Barat ini. Pesan saya agar rekan-rekan guru dapat mengikuti dengan serius dan seksama, karena ini manfaatnya tentu besar sekali bagi kemajuan SMK Katolik Santa Maria, serta saya berharap dengan adanya IHT ini juga menjadi pengimbas bagi sekolah-sekolah lain, karena saya melihat turut diundang dari SMK yang ada di Kota Pontianak, sehingga selain nanti berkembang kompetensi guru yang ada di SMK Katolik Santa Maria ini juga menjadi pengimbas bagi SMK-SMK lain. Dan tentunya dengan IHT ini saya harapkan ini menjadi satu tonggak gitu ya bagi SMK Katolik Santa Maria untuk lebih berprestasi, memiliki daya saing tinggi khususnya di Kota Pontianak. Kegiatan in-house training itu sangat penting dilaksanakan sebagai salah satu SMK yang melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan. Tentu harapan kami ketika di dalam pelaksanaan IHT tidak hanya berhenti pada saat in-house training saja, tetapi harus tetap berkelanjutan dengan komitmen sungguh-sungguh melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat, dengan disertai komitmen yang tinggi di dalam menerapkan perubahan-perubahan pembelajaran, maka saya yakin bahwa program SMK Pusat Keunggulan akan memiliki pengimbasan yang positif, tidak hanya bagi masyarakat, kemudian SMK-SMK lain yang belum melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan. Saya langsung serahkan kepada narasumber kita, Ibu Lisa Octavia, untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini di sesi pertama. LMS ini biasanya berbasis aplikasi dan platform web, ya, terhubung dengan internet menggunakan website. Yang kita gunakan, lebih banyak kita gunakan itu adalah Google Classroom. Kelebihan LMS. Yang pertama, waktu pembelajaran lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, memudahkan aktivitas belajar seperti kuis, tugas, upload materi, interaktif discussion, ya, diskusi interaktif. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Oke, udah catat ya. Jadi guru kita di potensi. Tugas maupun absensi. Baik, harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini, kami sebagai guru yang tadinya kami tidak tahu tentang bagaimana pendidikan secara digital, kedepannya kami bisa lebih terampil, terutama untuk mengajar anak-anak, supaya kami ini tidak lebih supaya kami bisa mengimbangi anak-anak, karena sekarang anak-anak itu lebih pandai dari kita. Nah, supaya kita juga tidak tertinggal dari hal itu. Setelah melakukan kegiatan ini, intinya kami sebagai pengajar
akan lebih menerapkan apa yang sudah kami dapatkan selama melakukan in-house training ini. Apapun yang kami dapatkan itu akan kami gunakan untuk kami ke depannya mengajar kepada siswa supaya siswa juga bisa lebih baik di sekolah kami. Harapan dari kita belajar tentang model pembelajaran LMS ini adalah supaya nanti kita dapat menerapkannya di dalam pembelajaran mengajar kita sendiri kepada siswa-siswi kita, apalagi nanti di dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, untuk actionnya ke depan adalah bahwa setelah IHT ini diharapkan guru-guru bisa menerapkan dan melaksanakan langsung di proses pembelajaran di kelas. Jadi platform Merdeka Mengajar itu adalah sebuah teknologi aplikasi atau perangkat lunak, bisa berbasis web, bisa juga berbasis aplikasi mobile yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk agar guru mengajar lebih baik, kemudian meningkatkan kompetensi belajar. Selain guru mengajar, guru juga diharapkan untuk belajar, kemudian dan berkembang secara karir. Nah, ini melalui platform ini guru dapat mengakses berbagai referensi perangkat ajar sekaligus praktik baik untuk terus mengembangkan kompetensinya. Adapun materi yang saya dapat pada hari ini yaitu masalah komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu merupakan pilar pengembangan untuk kita semua sebagai SDM yang ada di sekolah, ya, untuk memecahkan suatu masalah, ya, baik untuk kita sendiri maupun dengan sekelompok anggota kita untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah maupun untuk sistem pembelajaran kita. Saya dari SMK Koperasi Pontianak mengikuti pelatihan di sekolah SMK Santa Maria. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan tentang kurikulum baru, yaitu implementasi kurikulum merdeka yang sekarang lagi digalakan oleh pemerintah agar peningkatan mutu pendidikan sekolah itu lebih baik, khususnya baik dari profesional guru maupun peningkatan pembelajaran anak yang jauh lebih diberikan kebebasan kepada siswa. Jadi guru itu sebagai fasilitator atau mediator untuk siswa, dan siswa yang akan mengembangkan sejauh mana dan minat dan bakat mereka dalam apalagi SMK itu kejuruan, jadi mereka dari awal, tahap awal itu udah tahu talenta apa yang mereka pilih untuk kedepannya. Komunitas praktisi. Nah, dari apa yang saya terima, saya menjadi lebih dalam, lebih mengetahui bahwa oh rupanya komunitas praktisi itu yang seperti apa. Contoh tadi kalau kita guru bergerak di bidang pendidikan, berarti komunitas di sini adalah komunitas praktisi di dunia pendidikan. Kalau yang saya tahu selama ini, kalau pokoknya dia grup itu udah komunitas, ternyata komunitasnya lebih terarah lagi. Ada tujuannya, ada manfaatnya, bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk kepentingan bersama, dan terlebih kalau kita pendidik itu juga bagi anak didik ada imbasnya gitu. Jadi saya menjadi lebih paham tentang komunitas praktisi. Nah, lalu tadi yang menarik bagi saya adalah ketika kita mendapatkan materi ini, lalu merefleksikan apa yang kita dapat, kemudian kita bisa berbagi dari teman-teman ke teman-teman dari pengalaman yang kita
rasakan, yang kita alami selama kita masuk dalam sebuah komunitas. Harapan saya, mudah-mudahan ke depannya seperti apa yang ditanyakan oleh Madam Rosa, memang kita mulai dulu dari lingkungan intern kita. Jadi kita mulai di SMK Santa Maria ini, kita membentuk komunitas, kita bisa memang mengembangkan diri kita, juga anak didik kita tularkan kepada anak didik, dan juga bisa nanti baru kita bisa keluar. Karena kalau kita misalnya membentuk komunitas, keluar terlebih dahulu, sementara kita di dalam saja belum, saya rasa imbasnya kurang. Tapi kita mulai dulu dari diri kita masing-masing, dari lingkungan dalam kita, intern kita, baru kita imbaskan ke siswa. Yang didapat saya sebagai peserta dari IHT ini di hari ketiga adalah yang pertama, yaitu tentang platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi di platform Merdeka Mengajar ini terdapat berbagai fitur-fitur yang sangat membantu para guru dalam mengajar, yaitu seperti video inspirasi, pelatihan mandiri, komunitas, perangkat ajar, asesmen. Nah, di dalam ini juga terdapat modul dan contoh-contoh RPP yang dapat kita pelajari sebagai bahan untuk pengembangan diri kita sebagai guru. Nah, selanjutnya itu ada juga materi tentang analisis berbasis data. Nah, urutan dari analisis berbasis data ini yang pertama adalah potret kondisi sekolah. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kondisi sekolah kita. Lalu setelah itu kita akan lakukan refleksi. Nah, setelah dilakukan refleksi, baru kita bisa tahu perencanaan ke depannya. Program pendidikan kita seperti apa. Setelah kita merencanakan program pendidikan kita, maka selanjutnya kita akan melakukan pelaksanaan program pendidikan tersebut. Apa itu kurikulum? Asal dari bahasa Latin, Pak. Bukan Yunani ya. Latin. Curere, yang artinya to run, berlari. Kemudian ditambah akhiran kulum. Kulum. Akhiran kulum itu ada sufiks akhiran. Jadi yang artinya instrumen dan tempat. Instrumen itu apa? Alat. Alat dan tempat. Nah, itu asal kata kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan. Pengaturan tentang apa? Tentang tujuan, tentang isi, tentang bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Bahan pembelajaran. Siapa yang dapat, Bu? Bu Tanti yang benar ya. Oke, baik. Medan, Pontianak Medan. Pontianak Medan. Ada jurusan pemasaran, mungkin apa yang bisa kita pelajari dari beberapa usaha ini sehingga usaha ini mampu berkembang cukup besar sehingga bisa menyerap beberapa tenaga kerja. Jadi kita bisa mengajarkan kepada siswa kita untuk berpikir kritis, apa sih yang menjadi kelebihan dari usaha misalnya es krim Ami. Sipla di sini banyak market yang bergabung dengan Sipla. Jadi kita bisa melihat ada market atau mitra yang kerjasama dengan Sipla, itu kita bisa lihat di Sipla, daftar mitra Sipla. Jadi yang bekerja sama dengan Sipla itu ada beberapa marketplace seperti Blibli, Datascript, Deka Sari Perkasa, dan lain-lain. Jadi ada yang khusus untuk buku, ada yang khusus untuk hanya buku saja, ada yang gabungan, ada buku dengan komputer dengan peralatan yang lain-lain. Kalau saya dalam kurikulum 2013 kita familiar dengan istilahnya itu ya silabus. Itulah dia alur tujuan pembelajaran. Ya, dari alur tujuan pembelajaran inilah ya kita bisa merencanakan, ya, kita bisa merencanakan, terus melaksanakan pembelajaran, terus menentukan asesmennya. Kita tidak boleh mengubah CP ya. Benar,
secara esensial kita tidak boleh mengurangi, karena itu kompetensi minimum. Nah, untuk memahami kaitan dan posisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum operasional, mari kita memahami terlebih dahulu konsep backward design. Nah ini, dengan demikian harapannya satuan pendidikan dapat merumuskan TP dan ATP secara mandiri sesuai karakteristik dan situasi masing-masing. Kami dari pihak sekolah harus menyusun kos biar tahu arah kedepannya sekolah kami ini mau dibawa ke arah kemana. Jadi setelah mendapat pelatihan ini, jadi kami sangat terbantu dengan pelatihan seperti ini agar nantinya untuk penyusunan kos kami sudah mendapatkan format yang bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, saya berterima kasih sekali karena mendapat pelatihan seperti ini, di mana di sini kita juga belajar untuk menyusun kurikulum dari awal. Nah, di situ juga kami berdiskusi bagaimana merancang kurikulum dari awal sampai pada finishing terakhir. Yang kedua, assessment itu dirancang, dilakukan sesuai dengan fungsi assessment itu. Fungsi assessment itu berbicara tentang keleluasaan untuk menentukan teknik, menentukan waktu pelaksanaan, ya, untuk menentukan durasi, apakah efektif atau tidak efektif untuk capaian tujuan pembelajaran. Untuk satu tujuan pembelajaran, misalnya Bapak Ibu ada 4 tujuan pembelajaran, berarti 40 tuh yang harus kita buat tuh. Ini komponennya, nanti ini yang akan menjadi acuan kita dalam menyusun modul ajar. Apa yang akan kita masukkan itu sudah ada di komponen ini. Harapan saya khusus untuk SMK Santa Maria dengan pelaksanaan IHT pembelajaran kurikulum merdeka ini dapat memberikan tentang pengalaman ya secara langsung sesuai dengan karakter lingkungan sekitarnya, dan kita juga berharap anak didik kita ini nantinya memiliki kompetensi yang bersifat global dan berperilaku dengan mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila ya, sehingga dalam hal ini juga mereka dapat menerapkan dengan kehidupan kesehariannya. Dan untuk sekolah pengimbas ya, kita harapkan untuk bisa mengimplementasikan juga kepada sekolah atau satuan pendidikannya masing-masing, seperti apa yang saya harapkan pada SMK Santa Maria, bahwa pelaksanaan kegiatan IHT ini tadi salah satu untuk memberikan masukan-masukan dan pembelajaran yang akan nantinya diimplementasikan oleh guru-guru pada satuan pendidikannya masing-masing, dan diharapkan dengan apa yang sudah dicapai dalam pelaksanaan IHT ini tadi, ini bisa diterapkan kepada peserta didiknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, secara pribadi dan atas nama lembaga kami berterima kasih kepada SMK Katolik Santa Maria Pontianak ya, yang sudah bersusah-susah payah untuk manajemen, pimpinan dan tim komite yang mau menyelenggarakan dengan demikian serius dan gigih ya untuk menyelenggarakan implementasi ini. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Ini akan bisa berjalan bila Bapak Ibu benar-benar bersatu hati. Dan juga untuk sekolah-sekolah yang punya kesempatan ke sini, mohon ditularkan juga ke teman-teman. Pelan atau cepat, rasa-rasanya ini akan semua orang akan melakukan gitu. Semua sekolah akan melakukan.
ya, karena tidak mungkin ya secara logis aja Bapak Ibu ya, kalau kita mau balik lagi ke K13 kok kayaknya rasanya nggak mungkin. Jadi bersyukur Bapak Ibu sudah dengar nih, teman-teman dari sekolah lain yang punya kesempatan di sini serius menyimak dari hari pertama sampai hari ke-10, percaya bahwa yang disampaikan teman-teman di komite itu juga yang kami bimtekkan kepada teman-teman komite. Plus minusnya itu masalah biasa. Jadi untuk menutupi itu, semua materi dibaca lagi. Kepmen ya, dulu Permen ya, sekarang Kepmen namanya. Kemudian keputusan-keputusan Kepala Balai Badan Asesmen dan Pendidikan mohon dibaca ya. Karena itu menjadi dasar hukum Bapak Ibu dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu akan belajar banyak ketika Bapak Ibu memberikan waktu untuk mempelajari itu semua dan mengetahui banyak sehingga tidak ada keraguan. Kegiatan IHT, harapan kami tidak sampai hari ini saja. Kita harus lanjutkan tanpa batas. Learning circle itu menjadi hal prioritas. Karena memang namanya belajar nggak ada putusnya, nggak ada matinya. Sampai kita benar-benar tidak ada di dunia ini. Itu prinsip dasar dari belajar. Kemauan, ya, kejujuran, integritas, komitmen menjadi syarat mutlak untuk kita bisa menjadi betul-betul manusia yang bisa bermanfaat untuk sesama. Saya yakin semuanya itu berkolaborasi. Karena tanpa berkolaborasi kita tidak akan bisa jadi satu. SMK Katolik Santa Maria adalah kita. Mari kita kembangkan SMK Katolik Santa Maria ini dengan penuh sukacita. Sekali lagi harapan kami adalah ayo kita sama-sama belajar. Belajar itu nggak usah setengah-setengah. Kalau perlu kita all out untuk belajar, untuk mencapai impian kita. Dengan demikian atas nama SMK Santa Maria sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka untuk kegiatan in-house training implementasi pembelajaran kurikulum Merdeka yang diselenggarakan mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Agustus 2022 dinyatakan ditutup.